Om Swastiastu, Salam Rahayu dari Bali. Halo sahabat ngarit, selamat ngarit dimanapun berada. Kembali kita di kandang breeding sapi Bali yang sederhana ini. Kita akan membagikan aktivitas kita sehari-hari di tempat ini. Jadi tadi sudah kita berikan pakan comorannya ya, sudah kosong ini. Jadi teman-teman, kita akan berbagi setelah kita memberikan pakan comoran yang terdiri dari campuran dari pakan comoran itu adalah dedak polar gandum dan dedak padi ataupun dedak padi itu ya, kita tambahkan mineral dan tentunya sedikit garam. Setelah itu kita tambahkan dengan rumput yang kita masak tadi di rumah seperti rumput kesisat itu ya. Jadi kita campur di sana itu kita berikan sapinya. Sekarang ini sudah makan, sudah semua makan pakan comoran. Nah sekarang untuk mengisi kekosongan, sekarang sudah kosong, jadi kita akan memanfaatkan limbah jerami padi yang ada di sawah yang kita panen tentunya, karena limbah padi ini banyak sekali ada di sawah, jadi kita akan manfaatkan untuk kita berikan pada sapinya. Bagaimanakah caranya? Untuk teman-teman yang pertama kali memberikan jerami, jikalau masih dalam proses, tentunya kita adaptasikan dulu biar dia tuh biasa memakan jerami ya. Ini jerami yang masih segar ini ya. Ini batangnya kita cari supaya masih ada air dan tentunya masih renyah ini ya. Ya, ini lihat ya. Ini proses kita memberikan jerami untuk mengisi kekosongan di palungan kita ini. Karena kita ketahui di musim kemarau sekarang ini rumput semakin berkurang, tentunya untuk menjaga kesinambungan pakannya harus kita berikan pakan tambahan seperti ini ya. Yang penting ada serat di dalam pencernaannya, dan tentunya ini banyak sekali manfaat yang bisa kita berikan karena kita ketahui ternak sapi itu adalah pencernaan ganda ya. Jadi kembali dia diolah dengan proses seperti itu, dia tuh menambah kandungannya tuh bisa bertambah ya. Jadi proses alaminya tuh, proses pencernaannya untuk ternak sapi kita ya, seperti ini ya. Seperti itu kita berikan ya. Ya ini ada sedikit rumput ya. Nah, ini modelnya biar dia sudah adaptasi. Ini indukan kita yang sudah bunting ini. Jadi seperti itu, kita tetap bisa memberikan kepada ternak sapi kita yang bunting walaupun ini lagi 1 bulan mau melahirkan ya. Nanti kita akan informasikan. Ya ini sapi kita, cara kita memberikan jerami ya seperti ini. Pertama itu harus kita biasakan dulu. Kalau pertama tuh biasanya sapi itu tidak memakan ya, karena tentunya biasa makan rumput hijau-hijauan. Sekarang ini kalau pertama itu harus kita puasakan dulu ya, mungkin teman-teman itu tahu puasa ya, dari pagi itu sampai sore itu jangan diberikan makan minum, tentunya di sore hari itu baru kita berikan pakan jerami. Karena sapi itu kalau sudah di kandang itu dia tuh akan merakus makannya, karena dia tuh tergantung pada kita, apa yang kita bawakan ke kandang itu yang dia makan ya. Jadi bebas dia tuh di sini itu makan apa yang ada, itu yang dia makan. Jadi kalau dia tuh di alam liar tuh, kalau kita di luar itu dia tuh pasti pilih-pilih makan sesuai dengan seleranya. Tentunya insting sapi itu kalau di luar tuh tahu ya mana pakan yang berbahaya, mana pakan yang bernutrisi ya, seperti itu. Makanya dia tuh biasanya lari ke sana kemari. Dia tuh tidak seperti sini dihabiskan satu pohon ini, tidak. Dia tuh ke sana kemari mencari hijauan ya. Tentunya akan menjadi kacau perkebunan tetangga kita. Jadi kalau kita kandangkan, dia itu akan terpusat di sini pakannya, di palungannya. Jadi lebih efisien, walaupun mungkin ya sapi itu merasa terpaksa, tetapi apalah daya, sapinya itu hanya dapat memilih pakan yang ada di palungannya saja. Daripada sapinya kelaparan, tentunya dia itu berpikir selama bisa dikunyah, tentunya dia itu akan makan ya. Padahal makanya kita tuh hati-hati harus memberikan seperti ini, jangan sampai memberikan sampah plastik itu ya, karena berbahaya sekali di dalam pencernaannya itu, nanti bisa menjadi bola-bola ya terkumpul, seperti banyak kejadian kasus-kasus itu teman-teman yang mungkin
sudah mengetahui ya, di dalam pencernaan itu tergumpal seperti bola itu ya. Plastik-plastik itu tidak dapat dicerna, jadi bisa berbahaya dan bisa mengakibatkan kematian pada sapi kita. Jadi kita harus waspada tentang pakan organiknya. Jadi kalau seperti ini masih hijauan segar nih masih bisa dicerna. Tapi kalau plastik itu walaupun dia tuh berisi garam itu biasanya dimakan juga ya. Jadi itu berbahaya untuk ternak sapi kita di dalam pencernaannya. Jadi kita harus waspada memberikan pakan tuh jangan sampai kemasukan pakan plastik. Nah, seperti ini sahabat, cara kita memberikan. Pada umumnya sapi indukan itu lebih agresif ya makannya, lebih rakus, beda dengan sapi pejantan ya. Karena dia tuh kita ketahui pencernaannya tuh beda dengan pencernaan sapi betina itu ya. Betina itu lebih banyak, kotorannya lebih banyak juga, pakannya lebih banyak yang makan. Jadi kalau teman-teman berternak sapi betina dan pejantan tuh lebih sedikit makan jadinya dia tuh tidur bangun, belum tentu dia akan lagi makan masih utuh ya. Jadi kalau betina ini makannya bangun tidur keluar kotorannya lagi makan itu ya. Tapi dia tuh pekerjaan ataupun tugasnya lebih banyak ya. Dia tuh banyak tugasnya itu mengandung 9 bulan. Jadi di dalam tubuhnya itu ada janin, jadinya pakan itu lebih banyak yang dibutuhkan untuk ternak sapi betina. Ya seperti itu ya teman-teman, mungkin perbedaan kita kalau berternak sapi pejantan dengan sapi betina. Ya, dia nih sapi betina itu lebih berakus makan, lebih banyak volume pakan yang dia habiskan. Berapapun yang kita kasih itu dia akan dihabiskan, beda dengan sapi pejantan itu. Ya itu akan, kalau sudah kenyang dia itu akan berhenti ya. Pejantan itu terus makan ya, karena dia tahu dia itu akan menimbun pakannya di lemak-lemaknya, dijadikan daging ya. Dan apalagi kalau sudah bunting itu dia akan memerlukan banyak asupan gizi untuk memenuhi kebutuhan janinnya. Oke sahabat ngarit dimanapun berada, semoga aktivitas kita di kandang breeding sapi yang sederhana ini bisa kita bagikan, tentunya bisa bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah penjelasan, mohon dikoreksi. Salam ngarit dari Bali, salam rahayu, semeton ngarit, sahabat ngarit, sampai jumpa di video selanjutnya. Ya ini sapinya ini masih makan ya. Nah, ini kita akan ya mungkin itu saja dulu ya aktivitas kita bagikan. Semoga kawan-kawan kreator dimanapun berada semangat berkarya, sahabat ngarit, sahabat petani, sahabat peternak dimanapun berada ya, tetap kita berkarya sesuai dengan apa yang ada, yang kita miliki itu yang kita manfaatkan. Rahayu dari Bali, sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.